Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda. Saya di sini akan mewawancarai. Saya Ziadana Ulhaq. Di sini saya akan membahas tentang keberagaman. Perkenalkan diri kamu, nama, usia, domisili, suku, agama, hingga kondisi keluarga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziadana Ulhaq. Saya berdomisili asal dari Tasikmalaya, tepatnya di Desa Mekarwangi dan kampung yang bernama Cidahu. Saya memiliki suku Sunda dan agama yang saya anut adalah agama Islam. Dan untuk kondisi keluarga saya cukup stabil dan alhamdulillah. Apa hal unik yang kamu miliki? Mungkin hal unik yang akan saya ceritakan di sini yaitu tentang keberagaman yang ada di dalam lingkungan saya. Salah satunya yaitu tahlilan. Tradisi tahlilan mungkin tidak jauh dari kata kematian ya, tetapi di beberapa daerah tempat tinggal kami, tahlilan ini sangat berpengaruh dan sangat memiliki keberagaman juga kebersamaan antar individu. Nah, di balik tahlilan ini meskipun terlihat sedih karena mengenang orang yang kita cintai yang sudah meninggal, tetapi ada banyak sekali kebersamaan yang bisa kami jalin untuk menuju daerah yang sangat mungkin akrab dengan sesama orangnya. Lalu untuk hal-hal yang lainnya, tahlilan ini memiliki beberapa arti ya. Kan biasanya tahlilan itu ada yang bersifat perlu atau tidak perlu. Nah, tahlilan itu menurut kami perlu karena ya kita juga perlu mengenang orang-orang yang pernah ada di dalam hidup kita gitu. Lalu mungkin untuk beberapa orang yang di luar daerah kami, tahlilan itu tidak selalu harus dilakukan 7 hari atau lebih ya. Pada dasarnya di daerah kami itu tahlilan itu dilakukan 7 hari bisa lebih, bahkan untuk dana yang dialokasikan untuk tahlilan sendiri bisa hingga jutaan rupiah. Bagaimana hal unik tersebut berpengaruh terhadap kegiatan kamu sehari-hari? Sangat berpengaruh, apalagi mungkin yang ngadain tahlilan itu tuh keluarga sendiri atau kita tuh kehilangan orang-orang yang ada di dekat kita. Otomatis kita tuh akan terganggu mungkin atau akan ikut serta dalam beberapa kondisi atau acara-acara tertentu seperti tahlilan dari hari pertama hingga hari ke-7. Itu tuh kita tuh membutuhkan beberapa atau banyak orang untuk melaksanakan tahlilan tersebut seperti itu. Bagaimana hal unik tersebut mempengaruhi orang lain dalam berinteraksi dengan kamu? Kalau untuk mempengaruhi itu bisa dilihat dari kebersamaan yang tadi saya jelaskan, karena pada dasarnya tahlilan itu adalah pengumpulan orang-orang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal kan, pada dasarnya seperti itu. Jadi menurut kami itu tuh adalah suatu kebersamaan yang bisa kami bentuk karena di sana kita tuh bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita kenal atau tidak, karena pada dasarnya di daerah kami tahlilan ini sangat berpengaruh gitu, di mana orang-orang tuh sangat saling bertemu untuk mendoakan orang-orang yang mereka kenal dan kami sayang. Bagaimana kamu menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain? Mungkin untuk menghargai perbedaan ini karena dilihat dari masyarakat yang menganutnya ya. Di masyarakat kami itu orang-orang tuh emang mengadakan tahlilan dan bersifat wajib. Apalagi untuk orang-orang yang berada di kalangan mampu lah istilahnya. Mereka tuh harus melakukan tahlilan karena sebagai penghormatan untuk orang yang mereka sayang. Nah, untuk orang-orang atau masyarakat lain di luar daerah kami seperti mungkin di luar kota atau di daerah manapun yang memang tidak mengadakan tahlilan, berbeda dengan kami akan menghargainya karena mungkin itu adalah salah satu pilihan yang dipilih oleh orang tersebut gitu. Karena pada dasarnya itu tuh tahlilan tuh gimana kitanya sendiri, apakah kita mampu atau tidak untuk melakukan tahlilan tersebut. Apakah kamu pernah mengalami perbedaan perlakuan karena hal unik yang kamu miliki? Mungkin cukup pernah ya. Seperti tahlilan di daerah kami tuh kami diberi makanan dulu sebelum pulang, lalu untuk ketika kami pulang kami tuh akan dikasih bungkusan isinya tuh kayak sembako gitu. Tapi kalau misalkan di daerah lain kadang kita tuh cuman dikasih amplop aja yang isinya uang tapi nggak dikasih bungkusan-bungkusan lain, atau misalkan di daerah lain tuh ada yang cuman dikasih pengajian aja tapi sebagai suguhannya cuma dikasih air. Apakah kamu memiliki kegiatan khusus yang menggambarkan suku atau agama yang kamu unut?
Untuk agama mungkin ya tepatnya yang kami anut, karena Islam itu mengajarkan untuk adanya kebersamaan. Nah, lewat dengan tahlilan ini adanya kebersamaan antara setiap individu-individu yang berada di dalam masyarakat agar selalu bersama dan bersatu di dalam kondisi apapun, mau senang dalam hajatan mungkin ya, dan sedih di dalam tahlilan. Bagaimana respon orang-orang sekitar non-keluarga ketika kamu melakukan kegiatan tersebut? Pada dasarnya saling mendukung karena tahlilan tersebut itu sangat berpengaruh dan sangat terhubung dengan keluarga. Apalagi misalkan yang meninggal itu orang-orang terdekat dengan kita gitu. Pasti semuanya itu akan ikut berkontribusi di dalam tahlilan acara tersebut. Menurutmu, apa hal yang sudah baik dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Untuk masyarakat Indonesia mungkin ya saya lihatnya secara garis kecilnya saja, karena jika dipatokan secara garis besar itu terlalu banyak spesifikasinya. Saya lihat itu dari perbedaannya yang bisa menjadi acuan kalau misalkan setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang mungkin melakukan acara tersebut di daerahnya, atau di daerah lain ternyata tidak melakukan acara tersebut seperti itu. Menurutmu, apa hal yang perlu diperbaiki dari sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Untuk sikap masyarakat Indonesia itu biasanya Indonesia itu terkenal dengan bullying ya, atau kasus-kasus yang mana tidak membiasakan diri untuk menerima apa yang sudah menjadi tabiat orang lain gitu. Harusnya kita tuh sadar, dan mungkin kita tuh harusnya tuh tidak membuli mereka atau tidak memberikan acuan kepada mereka kalau hal-hal yang mereka lakukan itu benar atau salah. Terima kasih Jia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.